Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Suciani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang. Hari ini, 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG 2020. Berikut video praktik pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bagus, semangat sekali hari ini. Bagaimana kabarnya 10 AKL? Alhamdulillah, semoga selalu sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ada 3M, apa aja 3M-nya? Memakai masker, mencuci tangan dengan menjaga jarak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Safina dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih Safina. Kalian sudah mengisi presensi yang sudah saya bagikan linknya di grup WhatsApp? Sudah. Sudah. Bagus. Dulu sebelum kita masuk ke materi hari ini, apa ya? Betul, good governance. Apa itu good governance, Sabrina? Apa itu baik? Benar, Renta. Pemerintahan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik disebut juga good governance. Kita sudah belajar itu. Kemarin saya tugaskan kalian membuat laporan digital, iya nggak? Iya, Ibu. Ya kan, laporan digitalnya berarti hari ini adalah waktunya kalian untuk presentasi. Karena kita menggunakan model pembelajaran project based learning, berarti hari ini kita sampai pada tahap evaluasi pengalaman belajar siswa atau kalian peserta didik gitu ya. Nanti kita akan lihat project hasil produk yang kalian hasilkan, kemudian nanti kita akan diskusikan, silakan diberikan tanggapan satu sama lain gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, biar kalian lebih semangat, biar kalian fokus belajarnya hari ini, kita bareng-bareng, kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Sudah. Yuk, kita mulai. Sudah semangat hari ini. Oke, kalau gitu kita mulai pelajaran hari ini. Oke, sudah tampak? Udah, Bu. Nah, kita masih ada di bab 3 ya, masih di lembaga negara. Kemarin kita sudah masuk struktur politik Indonesia, fungsi dan kewenangan lembaga negara juga sudah. Sekarang kita masih di penerapan pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video contoh kasus yang kemarin kalian saksikan, kalian itu mampu menganalisis tentang good governance. Kemudian setelah mengerjakan tugas, kalian mampu mengevaluasi tentang tercapai dan tidak tercapainya good governance. Yang ketiga, melalui pengenalan teknologi, kalian sebagai peserta didik mampu mendesain laporan digital, hasil analisis kasus korupsi terkait good governance.
Nah, yang terakhir adalah setelah memahami materi, kalian sebagai peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur, amanah, dan terintegrasi. Itu ya. Iya, Bu. Jadi sebenarnya sekarang kita mau pelajari tentang penerapan pemerintahan yang baik atau good governance. Apa saja sih yang mau kita bahas di penerapan pemerintahan yang baik atau good governance? Yang pertama ada asas dan prinsip pemerintahan yang baik. Ternyata pemerintahan yang baik itu perlu memperlihatkan prinsip-prinsipnya. Apa aja ya? Nanti kita bahas. Terus yang kedua adalah faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik. I got time. Yes, yeah. Ini adalah pilar good governance. Pilar itu apa ya? Kalau bangunan itu ada pilarnya tuh yang kokoh itu tuh penyangga. Fondasi. Fondasi. Ya, fondasi, Nandita. Ada pilarnya, ada penyangga. Kalau pemerintah tadi sebagai pembuat apa? Sebagai pembuat kebijakan, pengendali, dan pengawas. Bagus, Afina. Terus kalau masyarakat sebagai apa? Subjek dan objek dari sektor negara dan swasta. Subjek dan objek. Kalau di swasta sendiri sebagai apa? Bidang ekonomi. Penggerak aktivitas bidang ekonomi. Oke, kalau gitu kita mulai pembelajaran hari ini. Pada tahap evaluasi pengalaman belajar kalian sudah membuat laporan digitalnya kemarin sudah dikumpulkan ke saya ya. Saya juga sudah lihat, sudah layak untuk ditampilkan hari ini. Jadi kita didiskusikan, gitu ya. Kita mulai presentasinya, mulai dari kelompok 1. Ini saya bagikan dulu layarnya. Sudah tampak di layar? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, sebentar dulu. Ini untuk kelompok 1 berarti laporan digitalnya dibuat menggunakan Microsoft Word ya? Iya. Ya, Dibuat silakan Microsoft Word. presentasikan hasil proyeknya. Iya, baik, Bu. Hasil dari laporan digital kelompok kami buat di Microsoft Word. Untuk background sendiri, kami cari template di Pinterest. Dan untuk kayak buat tulisan nama ini gabungan antara shape sama ini tuh kayak background yang kayak note segini juga kita cari di Pinterest. Sama buat fontnya kita download di Davon. Sama ada foto itu yang kita ambil dari Google, yang backgroundnya kita hapus. Baik, Udah, Bu. baik. Terima kasih. Selanjutnya, iya, sama-sama Sabrina. Selanjutnya silakan dijelaskan hasil analisisnya, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Ali, Linda, Meza, Nasya, dan Sabrina akan menyajikan hasil analisis kami tentang good governance dengan kasus Joko Chandra dan Jaksa Pinangki. Oke, baik teman-teman. Di sini ada pengertian dari good governance, yaitu salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sangat solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dari good governance. Yang pertama itu ada transparansi, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada efektivitas dan efisien, yang keempat ada akuntabilitas, yang kelima ada visi strategis, yang keenam ada partisipasi masyarakat, dan yang ketujuh ada tegaknya supremasi hukum. Ini kronologisnya ya. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Kelompok 1. Dari kasus tersebut ada dua sisi, yaitu good governance tercapai dan good governance tidak tercapai. Poin yang terdapat dalam good governance tercapai yaitu Jaksa Pinangki langsung diadili. Karena dalam prinsip good governance itu ada yang namanya keadilan. Jadi ini termasuk ke dalam good governance tercapai. Ini termasuk salah satu unsur tercapainya good governance, gitu ya? Iya, Bu. Baik. Ada lagi? Bagus. Oke, Bu, mau lanjutkan. Ya, silakan, Nasya. Selanjutnya, ada poin good governance yang tidak tercapai. Yang pertama itu tidak transparan.
Joko Chandra melakukan suap menyuap hingga 10 miliar. Kenapa bisa dibilang tidak transparan? Karena melakukan tindakan suap tidak kelihatan, dilakukannya secara diam-diam. Yang kedua itu, supremasi hukum tidak ditegakkan. Joko Chandra bebas keluar masuk Indonesia meskipun memiliki status sebagai buronan, yang artinya para pemimpin atau pejabat di negara ini tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya. Karena jika mereka amanah, seharusnya tidak ada buronan yang bebas keluar masuk atau berkeliaran. Oke. Terima kasih Nasya. Selanjutnya? Yang ketiga, adanya penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang dilakukan Joko Chandra, yaitu Joko Chandra selaku Direktur PT Eragiat Prima atau EGP menerima kesi dari Bank Bali. Setelah mereka melakukan perjanjian, akhirnya Bank Indonesia dan BPPN mencairkan uang Bank Bali yang jumlahnya 905 miliar. Tapi Bank Bali hanya menerima 359 dan sisanya diterima PT EGP 546 M. Dan kesi selain itu, penagihan kepada BPPN ternyata tetap dilakukan Bank Bali, bukan PT EGP. Ya, sudah? Atau masih ada lagi? Sudah. Baik. Dari sajian presentasi hasil project dan hasil analisis dari laporan digital yang sudah dibuat oleh kelompok 1, silakan ditanggapi. Ada yang mau menanggapi? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Ya, dari kasus yang tadi, saya mau nanya kenapa dalam satu kasus ada yang ditegakkannya supremasi hukum dan tidak ditegakkannya supremasi hukum. Oke, saya Tadi ada dua tuh. Saya luruskan mungkin maksudnya Yolanda, kenapa pada kasus ini tadi kelompok 1 menyebutkan terjadi penegakan supremasi hukum, artinya good governance sudah berjalan gitu ya. Tapi di sisi lain kelompok 1 juga menyebutkan bahwa di sini ada supremasi hukum yang belum ditegakkan dengan baik, gitu ya? Yang belum. Yolanda ya? Iya. Nah, jadi dalam satu kasus ini Iya, Bu. bisa ada hal yang saling berseberangan, gitu, sekaligus, gitu ya? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Izin menjawab, Bu. Baik, Dari silakan kelompok Sabrina. Saya izin menjawab dari pertanyaannya Yolanda dari kelompok 2 untuk kenapa bertolak belakang ya? Ada yang ditegakkan, ada yang tidak ditegakkan. Itu kayak penanganan kasus itu kayak ada yang berbeda. Nah, yang pertama itu yang ditegakkannya itu yang si jaksa pinangki langsung diadili. Berarti itu artinya kayak supremasi hukumnya itu udah ditegakkan karena si jaksa pinangkinya itu langsung diadili. Nah, untuk yang tidak ditegakkannya itu si Joko Chandra dia buronan tapi dia bebas keluar masuk aja. Jadi itu supremasi hukumnya masih belum bisa tegak. Oke. Makanya bertolak belakang. Ya, baik. Contoh penegakan supremasi hukum dan tidak tegaknya supremasi hukum tadi sudah dijelaskan oleh Sabrina ya dalam contoh kasus yang dibawakan hari ini. Bagaimana jawaban dari kelompok 1, Yolanda? Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, sudah cukup berarti ya. Ya, terima kasih Yolanda. Berikutnya ada lagi yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan Nadia. Saya Nadia dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana kelompok 1 memanajemen agar semua anggota kelompoknya berkontribusi dalam pembuatan laporan ini? Nah, karena ini kan dibuatnya secara daring ya. Kelompok yang lain juga sama kan? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Saya lagi Bu yang jawab, kenapa ya Bu? Boleh. Yang lain boleh, Sabrina boleh. Saya mau jawab dari pertanyaannya Nadia juga dari kelompok 2. Gimana sih cara manage-nya atau membagi-bagi kayak jadi kalau saya itu saya kan kebetulan yang koordinirnya, yang mengkoordinir teman-temannya. Jadi kita bikin grup. Nah, saya di situ bagi-bagi kayak Meza nanti buat cari yang sisi good governance yang tercapai, nanti Nasya buat yang tidak tercapainya, sama Linda nanti cari materi yang tentang good governance-nya, yaitu kayak pengertian sama prinsip, dan saya nanti yang ngebuat dari project buat digitalnya itu. Oke. Yang diminta. Iya.
Begitu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana Nadia? Iya, terima kasih kepada Sabrina Sudah jelas? menjawab pertanyaan dari saya. Sudah, Bu. Sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 dan yang sudah bertanya. Berikutnya saya tampilkan hasil proyek dari kelompok 2 ya. Baik, ini kelompok 2. Ini sudah jadi dalam bentuk Microsoft Word ya, benar ya? Alvina dulu. Bagaimana kelompok 2? Ya. Ini hasilnya kelompok 2. Baik, silahkan dipresentasikan hasil proyeknya dari kelompok 2 berikut dengan laporan hasil analisisnya. Ini laporan digital dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proyek kali ini kami membuat laporan digital menggunakan Canva. Template-nya cari di Pinterest, fontnya yang tersedia di Canva. Terus setelah di save, di-convert ke Word. Oke, setelah di-save, kemudian baru di-convert ke Word ya? Di-convert ke Word. Iya, Ibu. Oke, baik. Ini bagus ya hasilnya. Oke, silakan dipresentasikan hasil analisisnya kelompok 2. Ya, ini adalah laporan hasil analisis dari kelompok 2. Anggota kelompok 2 itu ada Alvina, Dwi, Nadia, Sevina, dan Yolanda. Selanjutnya dijelaskan oleh Dwi. Pengertian good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintah yang baik dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Ciri-ciri good governance menurut UNDP: 1. Adanya partisipasi masyarakat. 2. Adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. 3. Pemerintah bersifat transparan. 4. Pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak. 5. Pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan. 6. Menerapkan prinsip keadilan. 7. Pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. 8. Segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. 9. Penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis. 10. Adanya kesaling keterkaitan antara kebijakan. Menurut MTI, 1. Partisipasi masyarakat. 2. Tegaknya supremasi hukum. 3. Keterbukaan informasi pemerintah kepada publik. 4. Peduli pada masyarakat. 5. Berorientasi pada konsensus. 6. Memperhatikan kesejahteraan, kesetaraan. 7. Pemerintah diselenggarakan secara efektif dan efisien. 8. Keputusan yang diambil bersifat akuntabilitas. 9. Visi pembangunan strategis. Dalam kasus korupsi Joko Chandra dan Jaksa Pinangki ada yang termasuk tidak tercapainya good governance dalam syarat: 1. Pemerintah tidak transparan. 2. Pemerintahan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Kenapa? Karena adanya suap dari Joko Chandra memberikan uang sebesar $500 kepada Jaksa Pinangki atas fatwa bebas kasus Bank Bali. Ketiga, penegakan hukum lemah. Adanya hukuman yang tidak teratur. Dan yang keempat, kurang terkontrolnya pemerintah kepada swasta. Adanya pemerintah yang kurang mengontrol lembaga-lembaganya dan kurang mengontrol bagian swastanya, sehingga terjadi antara korupsi Joko Chandra dan Jaksa Pinangki. Yang kelima, tidak menerapkan prinsip keadilan. Adanya hukuman yang tidak beraturan dan tidak adil. Silakan dilanjutkan. Dalam kasus korupsi Joko Chandra terdapat tercapainya good governance. 1. Pemerintah berjalan secara efektif dan efisien. 2. Adanya hukuman yang adil tanpa pandang bulu. Sudah? Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup?
Baik. Berikutnya silakan ditanggapi. Hasil proyek dari kelompok 2, ada yang mau menanggapi, bertanya dan lainnya? Silakan. Saya Bu, izin bertanya. Ya, baik. Linda, silakan. Tadi kan disebutkan oleh kelompok 2 bahwa dalam kasus Jaksa Pinangki sama Joko Chandra ada kasus good governance, ada sih udah dulu Bu. Ya boleh. Boleh diulang. Ulang Bu. Ya, oke. Telat banget. Cepetan Bu saya. Tadi disebutkan oleh kelompok 2 bahwa dalam kasus Joko Chandra dan Jaksa Pinangki ada syarat good governance yang sudah tercapai, yaitu pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah, bisa tolong dijelaskan nggak bagaimana pemerintahan yang efektif dan efisien itu? Oke. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Linda yang sudah bertanya. Saya ingin menjelaskan pertanyaan tadi. Pemerintahan yang efektif dan efisien itu maksudnya setelah tahu Joko Chandra kabur ke Malaysia, polisi langsung mencari Joko Chandra. Nah, di situ juga ada keadilan tanpa pandang bulu. Nah, setelah mereka mengikuti Joko Chandra ke Malaysia, mereka pun menangkapnya dan dibawa ke jalur hukum. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Yolan jawabannya. Ya, terima kasih Linda. Ya, terima kasih Linda dan Yolanda yang sudah bertanya dan memberikan jawabannya. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, bertanya dan lainnya? Saya Bu. Silakan. Sebelumnya kan laporan dari kelompok 2 itu udah bagus dan menarik. Nah, saya mau bertanya, bagaimana cara mengconvert dari Canva ke Word? Ya, terima kasih Intan. Saya ingin menjawab. Jadi, cara convertnya itu kan dari Canva bentuknya JPG. JPG itu gambar ya, kayak foto gitu. Nah, itu udah sesuai sama ukuran A4 di Word. Jadi, kita tinggal insert, terus masukin picture-nya, terus tinggal disesuaiin aja panjangnya sama lebarnya sesuai yang di Word. Bagaimana Intan, sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih Yolanda. Oke, kalau misalnya kurang Terima jelas, kasih Intan. iya. Kalau misalnya kurang jelas, nanti Yolanda bisa tuliskan langkah-langkahnya di grup WhatsApp ya. Iya, Ibu. Baik, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, silahkan Sabrina. Jadi menurut saya kesimpulannya dalam kasus yang sudah dijelaskan oleh teman-teman itu hanya ada beberapa ciri atau prinsip dari good governance. Yang sudah tercapai. Jadi menurut saya masih banyak ciri atau prinsip yang harus dicapai lagi agar kedepannya tidak ada kasus-kasus yang sama atau malah mungkin kasus-kasus yang lebih dari kasus sebelumnya. Bagus, terima kasih Sabrina. Ada lagi yang lain ingin menambahkan, menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ella, suaranya yang jelas ya sayang ya. Kesimpulan saya, tata pemerintahan yang baik itu merupakan pelaksanaan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola masalah-masalah bangsa untuk mencapai pembangunan yang stabil dan relatif merata sesuai prinsip-prinsip good governance. Oke, bagus. Terima kasih Ella. Baik, saya tambahkan ya kesimpulan hari ini. Bisa dilihat di layar. Silakan diperhatikan. Bisa Ibu. Ya, jadi untuk bisa mencapai good governance atau pemerintahan yang baik, ada asas-asas yang harus terpenuhi, seperti asas kepastian hukum, keseimbangan, ketidakberpihakan, kecermatan dan motivasi, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam hal ini, pelayanan yang baik itu dari siapa kepada siapa? Dari pemerintah kepada masyarakat. Bagus, dari pemerintah kepada masyarakat, betul. Kalau misalnya sudah tercipta pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat, maka bisa dikatakan kita sudah memenuhi asas dari pemerintahan yang baik atau good governance, gitu ya. Ya Ibu. Baik, kita sudah mencapai pembelajaran hari ini. Menurut kalian menarik atau tidak sih? Menarik. Menarik, kenapa menariknya?
dengan menggunakan project ini membuat laporan, terus kemudian kalian kreasikan dengan font yang seperti itu, baca-baca lagi kasus Sultan Joko Chandra. Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Menarik karena awalnya kita nggak tahu jadi tahu. Awalnya nggak tahu jadi tahu. Jadi tahu tentang siapa, Nandita? Joko Chandra, Bu. Ternyata korupsinya besar apa kecil ya? Besar banget. Besar banget, berarti merugikan rakyat banget gitu ya? Iya. Oke. Sebagai bahan refleksi untuk saya juga, silahkan kalian kerjakan tes formatif untuk saya dapat mengetahui sejauh mana kalian mengerti tentang pembelajaran hari ini. Nanti diklik saja linknya yang sudah saya share di Google Classroom ya. Ya, Ibu. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian terus dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya. Untuk berikutnya kita akan masuk materi partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Jangan lupa dibaca-baca ya buku modulnya dengan berbagai sumber. Nanti saya akan lampirkan juga beberapa link yang bisa kamu klik sebagai bahan referensi sumber belajar kalian di rumah ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, buat saya juga. Silakan ditutup dengan doa. Alvina, boleh dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila.